ini, aku akan kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kalian terbiasa mengasah otak ya. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama. Pada sore hari ada seorang wanita bernama Feby yang lagi di kantor guys. Ia mau pulang karena semua pekerjaannya udah selesai. Akhirnya ia pulang menggunakan mobilnya. Saat masuk ke dalam rumah ia balik lagi karena lupa kalau pintu mobilnya belum dikunci. Tapi laptop yang ada di mobilnya udah hilang. Ia pun langsung minta tolong ke satpam yang ada di kompleknya. Satpam itu langsung mengumpulkan 3 tetangganya yang ada di luar saat kejadian. Tetangga pertama mengatakan, "Loh, saya nggak mencuri apapun yang ada di mobilnya Feby, Pak. Tadi itu aku ada di luar karena tadi lagi bersantai sambil baca koran. Aku juga nggak ngeliat ada orang yang mencuri di mobilnya Feby. Aku cuma lihat mobilnya saat ia lewat depan rumahku aja, Pak." Tetangga kedua mengatakan, "Saya nggak tahu apa-apa soal kejadian pencurian itu, Pak. Tadi itu saya lagi keluar karena lagi mencari kucing saya yang kabur. Saya aja lagi marahan sama dia, soalnya dia mau ngerebut pacar saya. Udah seminggu ini saya nggak pernah ngobrol dan ketemu sama dia. Jadi nggak mungkin banget kan kalau saya pelakunya." Tetangga ketiga mengatakan, "Bukan saya Pak pelakunya. Tadi itu saya di luar karena lagi menunggu anak saya pulang. Soalnya tadi anak saya bilang kalau ia mau main sama temannya sebentar. Tapi sampai sore ini dia belum pulang juga. Makanya saya khawatir banget nih dan nungguin dia keluar." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga tetangganya, menurut kamu siapa pelakunya nih? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Jadi pelakunya adalah tetangganya yang pertama. Karena kalau kamu lihat di dekat mobilnya Feby ada koran yang terjatuh tuh. Padahal saat Feby baru datang dan masuk ke dalam rumah gak ada koran sama sekali ya. Udah pasti itu adalah koran orang tersebut yang ketinggalan saat mencuri laptopnya Feby tuh. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Yogi yang lagi berjalan di sekolah. Saat ia masuk ke dalam kelas, ia kaget dan langsung berteriak minta tolong. Karena ia ngeliat temannya Bani pingsan di kelas karena keracunan makanan. Akhirnya kepala sekolah datang untuk memeriksa keadaan Yogi. Gak lama kemudian Yogi pun sadar dan mengatakan, "Tadi itu sebelumnya aku cuma makan di kantin Pak. Cuma saat aku ke toilet sebentar katanya ada yang ngasih racun ke makananku." Gak lama kemudian kepala sekolah langsung memanggil dan menginterogasi 3 orang yang dicurigai. Orang pertama mengatakan, "Bukan aku yang naruh racun di makanan Yogi Pak. Justru yang pertama kali yang lihat Yogi pingsan di kelas. Saat di jam istirahat tadi aku cuma di perpus dan gak ke kantin sama sekali. Tapi aku ngeliat kalau Denny yang udah naruh racun di makanan Yogi. Soalnya mereka kan lagi musuhan Pak." Orang kedua mengatakan, "Namaku Denny dan bukan aku pelakunya. Tadi saat jam istirahat, aku juga ke kantin untuk makan siang, tapi aku berada di tempat yang berbeda sama Yogi dan gak berdekatan sama sekali. Kalau nggak percaya, coba tanya sama teman-teman yang lain aja. Aku dan Yogi emang lagi musuhan, tapi nggak mungkin aku sampai setega itu." Orang ketiga mengatakan, "Aku adalah penjaga kantin di sekolah Pak. Tadi si Yogi emang makan makanan yang aku jual. Tapi aku nggak naruh racun atau apapun ke dalam jualanku Pak. Buktinya orang-orang lain yang makan di tempatku nggak kenapa-napa. Mungkin ada orang lain yang naruh racun itu saat Yogi lagi ke toilet." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang itu, menurut kamu siapa nih pelakunya? Agak sulit ya, coba bantu Pak Kepala Sekolah dan aku hitung mundur 5 detik. Hayo, ada yang udah dapat belum jawabannya? Jadi ternyata dari ketiga orang itu pelakunya adalah orang yang pertama guys. Karena tadi ia mengatakan kalau saat jam istirahat ia cuma ke perpus aja. Tapi ia malah mengatakan kalau ia ngeliat Denny udah naruh racunnya. Udah pasti dia berbohong dan mau menuduh Denny sebagai pelakunya supaya nggak ketahuan guys. Siapa aja yang jawabannya benar? Selamat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang wanita pemilik restoran yang bernama Winnie guys.
Hari ini ia lagi merapihkan restorannya karena akan ada tamu penting yang datang ke restorannya. Tapi saat ia mau mulai masak, baju apron yang biasa ia pakai untuk memasak kotor karena ada yang menyoretnya dengan cat berwarna biru. Ia curiga kalau yang udah mengotorinya adalah salah satu karyawan yang gak suka sama Winnie. Akhirnya ia langsung memanggil ketiga karyawan yang bekerja di restoran itu. Orang pertama, pelayannya, mengatakan, "Ada apa Bu manggil saya? Saya kan lagi lumayan sibuk karena hari ini akan ada tamu penting yang datang ke sini. Tadi saya lagi merapikan meja-meja yang akan dipakai sama tamu-tamu. Saya harus segera menyelesaikannya ya Bu, kalau enggak nanti Ibu malah marah dan mecat saya." Orang kedua, chefnya, mengatakan, "Loh, saya nggak tahu apa-apa soal siapa yang udah mengotori apronnya Ibu. Tadi itu saya juga lagi merapikan dapur dan mau siap-siap masak. Soalnya kan Ibu bilang kalau ada tamu penting yang akan datang. Jadi saya harus menyiapkan makanan yang enak dan terbaik di restoran ini." Orang ketiga, asisten chefnya, mengatakan, "Maaf Bu, saya nggak tahu apa-apa soal apron Ibu yang kotor. Dari tadi saya lagi membeli bahan pokok karena ada yang kurang Bu. Tapi saat saya baru sampai di restoran ini, saya langsung dipanggil sama Bu Winnie." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga karyawan tadi, menurut kamu siapa yang udah mengotori apronnya Bu Winnie? Coba yuk bantu Bu Winnie dan waktunya aku mulai dari sekarang. Hayo, ada yang udah dapat belum jawabannya? Jadi ternyata dari ketiga karyawan itu yang mengotori apronnya Bu Winnie adalah chefnya guys. Kalau kamu teliti, di tangan chefnya ada bekas cat berwarna biru yang sama kayak cat yang ada di apronnya Bu Winnie. Udah pasti yang udah mengotorinya dan bisa jadi karena panik ia sampai lupa mencuci tangannya. Gimana? Siapa aja yang masih terkecoh? Tetap semangat ya guys. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada seorang pria bernama Rian yang tinggal di sebuah apartemen guys. Saat ia membuka berangkas tempat menyimpan uang, ia kaget banget karena semua uang tabungannya udah hilang. Ia panik dan langsung memanggil polisi. Saat polisi sampai di apartemennya, ia bertanya, "Ada apa Pak? Kenapa Anda sampai memanggil saya ke sini?" Rian mengatakan, "Tolong saya Pak, kamar apartemen saya sering kecurian. Saya juga udah bilang sama petugas apartemen. Ia udah ngasih kunci yang baru, tapi kamar apartemen masih kecurian. Dan hari ini semua tabungan saya udah hilang Pak." Gak lama, polisi langsung memanggil 3 orang tetangga kamar apartemennya Rian. Tetangga pertama mengatakan, "Nama saya Amel, tetangganya Rian Pak. Saya nggak tahu menau tentang pencurian itu. Orang setiap ada kejadian pencurian, saya nggak pernah ada di apartemen. Setiap hari libur saya pasti datang ke rumah orang tua saya. Jadi udah pasti bukan saya pencurinya Pak." Orang kedua mengatakan, "Namaku Agus, tetangganya Rian juga Pak. Saya juga nggak tahu sama sekali tentang pencurian itu. Kemarin itu saya bekerja seharian dan sampai harus lembur sampai jam 2 pagi. Karena ngantuk banget, saya langsung tidur dan baru bangun sekarang. Tapi saya malah dituduh sebagai pencuri." Orang ketiga mengatakan, "Nama saya Jordi, tetangganya Rian juga Pak. Saya adalah seorang dokter hewan yang bekerja nggak jauh dari sini. Hari ini sebenarnya saya lagi libur bekerja, tapi saat masih pagi tiba-tiba ada yang menelpon saya dan mengatakan kalau saya harus merawat pasien gawat darurat karena ia terkena serangan jantung. Karena seharian ini saya nggak ada di apartemen, jadi bukan saya Pak pelakunya." Setelah mendengar pernyataan ketiga orang tadi, polisi masih bingung siapa pelakunya. Buat kalian yang udah tahu jawabannya, yuk coba bantu Pak Polisi dan waktunya aku mulai dari sekarang. Jadi orang yang udah mencuri di kamar apartemennya Rian adalah orang yang ketiga guys. Karena ia mengatakan kalau hari ini ia lagi merawat pasien yang terkena serangan jantung. Padahal ia juga mengatakan kalau ia adalah dokter hewan. Jadi nggak mungkin ia bisa merawat orang yang terkena serangan jantung ya. Bisa jadi ia panik dan berbohong tuh. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 penjahat yang dicurigai lagi menyamar, tapi mereka mengatakan kalau mereka bukan penjahatnya. Dari kedua orang itu, menurut kamu manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar.
Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!